Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Podcast Rumah Suara Inspirasi Membangun Negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai Sobat Inspiratif semuanya. Kali ini senang rasanya saya Hadikotul Ula akan menemani kalian semua dalam acara Bunyai Bincang Usaha Banyak Inspirasi. Nah, sebelum ke pembahasan, kali ini saya akan mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk memulihkan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1000, sebulan seminggu 100, seminggu 10.000 dan sebulan 100.000 dengan nomor bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 713-447-1233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, kali ini saya ditemani oleh ibu yang luar biasa banget nih. Oke, Bu, ada ibu siapa dulu, Pak? Oke, langsung aja kali ya. Kita perkenalkan dulu nih ke ibu. Ayo perkenalan dulu, Bu. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengenalkan diri saya, boleh dong sedikit menyampaikan. Oh iya, boleh. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih kepada Mas Faiz selaku owner dari Rumah Inspiratif yang telah mewadahi kami sebagai para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya, produk unggulan tentunya ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Terima kasih juga kepada Teh Dahlia selaku owner dari acara yang sedang berlangsung di pagi ini, yaitu Bunyai ya. Apa itu Bunyai? Bincang usaha banyak inspirasi. Itu dia. Terima kasih juga kepada Teh Hula yang telah mendampingi saya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga tercinta. Inilah orang-orang yang mendukung setiap perjalanan hidup saya, kepada suami saya, anak-anak saya, kepada yang terspesial. Ya, ada yang terspesial, yaitu ibuku tercinta, ibuku tersayang, nomor 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Ima Siti Nur Aisyah. Saya adalah owner dari Dapur Anissa, di mana Dapur Anissa ini adalah memproduksi berbagai macam keripik. Di antaranya salah satunya adalah nanti kita akan perlihatkan pada halayak banyak ya. Saya tinggal di Kampung Pipitan, Tegal Kembang. Iya, di dekat Tegal Kembang, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Begitu saya. Jadi udah bisa dikenalin ya ke teman-teman. Tadi tuh namanya Bu Imas. Iya. Imas itu seorang owner dari Dapur Anissa. Dapur Anissa. Jadi produk-produknya itu yaitu tentang perkeripikan gitu ya. Luar biasa banget ya. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya nih. Boleh, pertanyaan pertama nih ya. Iya. Itu gimana sih Bu awal Ibu membuat produk ini gitu? Awal membuka usaha ini. Iya. Aduh, terima kasih banget nih pertanyaannya. Iya. Ini banget gitu ya. Awal mulanya seperti apa? Sebetulnya awal mula dari saya membuat produk keripik ini berawal dari pandangan pertama. Waduh. Betul. Dari pandangan pertama. Ketika saya waktu itu ditawari untuk mengajar di sebuah yayasan SDIT, saya datang ke sana. Ternyata yang punya yayasannya itu memiliki lahan yang luas. Dia tanam yang namanya jamur. Nah, betul. Jamur, saya tertarik gitu di situ. Terlihat pas begitu melihat pertama itulah pandangan pertama saya. Jamur ya, Bu, terinspirasi. Apa nih yang bisa dibuat dari jamur ini gitu. Begitu juga dengan pisang. Pisang juga ya, Bu? Iya, pisang pun saya melihat dari pandangan pertama. Begitu pas ada tetangga yang jualan pisang banyak gitu ya. Saya melihat apa nih yang bisa saya buat gitu loh. Dari si pisang ini. Betul, dari si pisang ini. Makanya akhirnya dibuatlah keripik.
Betul, yang keripik ini nanti kita perkenalkan bahwa produk saya itu ada jamur. Jamur itu juga varian rasa. Ada varian rasanya, ada 11 rasa saat itu, dan yang paling ramai diminati oleh masyarakat halayak itu adalah yang rasa pedas, balado, Iya, jagung pedas manis, apalagi ya. gitu ya, betul. Kalau sekarang kan banyak yang suka pedes ya, Bu, ya. Betul. Anak remaja sekarang. Betul. Bisa diperlihatkan? Oh boleh, Nah, boleh. Nah, sebelumnya saya sebelum waktu itu belum pakai kemasan ini, tetapi masih memakai merek Judes Habis seperti ini, betul. Nah, dulu Jadi masih kemasan juga udah tertarik kayaknya. dulu masih kemasan kita yang standing pouch, yang bening, plastik, belum seperti ini. Kemudian juga itu Banyak kan rasa ada juga ya. Iya. Nah, ini ada keripik pisang. Yang tadi saya bilang. Oh, iya. Iya, keripik pisang saya ini dinamakan dengan pisuju. Kenapa pisuju gitu? Karena pasti ada pertanyaan. Kenapa pisuju? Kenapa tuh, Pisuju Bu? itu adalah singkatan dari pisang susu keju. Keju. Nah, gitu. Ini produknya bisa dilihat. Iya. Alhamdulillah. Ada apa lagi? tuh, Ada Bu? varian Banyak, rasa juga ini. Oh. Ada 3 rasa untuk pisang ini ya. Ada rasa susu keju tadi. Keju. Ada rasa coklat juga. Ada juga rasa jeruk. Jeruk. Iya, Kayaknya baru tuh ya, kayak jeruk itu. kayak betul. rasa jeruk. Ada juga yang Ini kayak ada cincin apa tuh? Cincin, iya keong itu. gitu ya, Bu, ya. Betul. Ada juga yang namanya Ada basreng juga ya, Bu ya. Banyak ya, Ibu ya. Iya, karena kesukaan anak-anak milenial itu kan Milenial seperti tuh, itu iya, ya. banyak Betul. banget itu, iya. Ada juga saya memproduksi juga ranginang mini atau yang disingkat sama saya ramin. Ramin ini memiliki juga varian rasa sampai 13. Waduh. 13 rasa, tapi yang recommended banget adalah rasa kalau untuk yang asin ya. Ada rasa pedas gitu, ada original, ada rasa terasi. Yang manisnya pun ada rasa coklat, strawberry, blueberry, gitu, Banyak dan juga lain ya. sebagainya. Inilah produk-produk saya saat ini. Ya bisa dibeli nih. Siapa tahu nih yang pengen anak-anak takut teman-teman yang mau beli gitu kan, yang lagi bete nih di rumah aja gitu sambil MK sambil ngerjain tugas nih. Hubungin Ibu siapa tadi? Ibu Imas. Bu Imas. Iya, teman-teman Tinggal di atau PC. anak-anak semua bisa mendapatkan produk saya ini di Shopee, sudah tersedia di marketplace seperti Facebook ya. Iya. Juga sudah tersedia, dan di reseller-reseller mereka di banyak tempat, alhamdulillah juga sudah ada. Jadi kalau mau menghubungi langsung ke saya pribadi boleh Ya, di boleh ya. 0898 851 3047. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Jangan lupa mampir kan ya. Iya, mampir ke tempat kami. Mau ada tempatnya Ibu ya? Belum. Oh, belum. Sementara ini masih di rumah. Oh, belum. Masih di rumah, masih di tempat disimpan di tempat oleh-oleh. Di antaranya adalah ada di Bilvi ya. Ada di Bilvi, ada juga di tempat wisata apa itu namanya? MBS. Iya, MBS. Silahkan untuk yang berwisata ke MBS. Ada produk Pisuju di sana, ada produk dapur Anissa. Di antaranya tadi ada jamur crispy, ada kerupuk bumbu kecil, betul. Ada juga ranginang atau ranginang mini atau yang disingkat dengan ramin. Begitu teh. Nah itu tuh tadi kan itu awal mula ceritanya gitu ya. Kenapa sih Ibu mengambil terinspirasi? Nah itu tuh sejak kapan sih Bu? Waktu itu tahun 2018 awal. Oh berarti udah berapa tuh ya? Sudah 3 tahun. 3 tahun betul. 3 tahun. Saat itu iya. Kemudian yang banyak sekali mengambil produk saya ini di antaranya adalah para anak-anak sekolah. Nah, iya. Betul, yang jadi resellernya tuh selain ibu-ibu yang sudah berkeluarga, ada juga tadi anak-anak sekolah. Yang lebih banyak mengambil itu anak-anak sekolah dengan pekerja pabrik. Betul. Tapi emang iya sih kalau sekarang mah anak sekolah tuh banyak kan demennya kayak begini. Betul. Demen-demennya. Tapi semenjak COVID ini sangat-sangat drastis menurun, apalagi di awal-awal. Di awal-awal itu
hampir terjun bebas gitu loh Teh. Betul. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bangkit kembali. Alhamdulillah. Dan Pisuju ini sudah kemarin dalam rangka memperingati Hari Ibu di Provinsi Banten dapat menjuarai juara kedua. Masya Allah. Alhamdulillah, produk Alhamdulillah, terbaik. Ibu. Betul, Alhamdulillah. produk Wah, terbaik tuh. untuk yang Pisuju ini. Gitu Teh. Ya, terus kalau misalkan apa namanya? Ini dijualnya berapa harganya? Kalau untuk jamur crispy saya jual dengan kemasan ini 125 gram, ada harganya 10.000. 10.000. Betul. Wah, murah banget nih teman-teman ya. Ya maksudnya Iya, segini udah harga 10.000 gitu, banyak lagi sih. Betul. Kalau untuk Pisuju, berapa? ini untuk para reseller di saya jualnya adalah 13.000. 13.000 di Shopee 14 sampai 15.000. Iya. Di luar ongkir, di luar ongkir. Dan untuk ini harganya dari saya 11.000 untuk ranginan. Wah, murah-murah banget nih teman-teman, bisa dicoba ya. Iya, silahkan. Ya, tuh. Terus kalau boleh tahu nggak sih Bu, pas awal menggeluti apa namanya bisnis ini tuh ya, itu tuh gimana sih gitu awalnya gitu, maksudnya ngapain dulu nih sebelum biasanya gitu kalau misalkan mau bisnis kayak gini, apa Ya. mau cari apa gitu. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa awal mula saya menggeluti usaha keripik ini adalah karena dari pandangan pertama tadi ya. Yang pertama itu, yang kedua ketika kita mengolahnya itu yang jadi pertanyaan bagaimana gitu ya. Cara mengolahnya ya seperti biasa. Kalau untuk jamur ya kita beli bahan baku ke petani jamur, kemudian kita suwir-suwir kecil ya gitu untuk diproduksinya, ya dicuci sampai bersih, dicampur dengan tepung, digoreng gitu. Pas sudah itu baru dikemas gitu. Itu Ibu sendiri apa dibantu? Iya. Kalau sekarang dibantu sama anak-anak, tapi sebelum pandemi, karena alhamdulillah saat pandemi itu apa yang mengkonsumsi atau yang membeli produk saya itu sehari bisa mencapai 400 sampai 600 bungkus satu hari. Betul. Itu saya dibantu dengan ibu-ibu setempat, ibu-ibu setempat di situ, dan saya dan melibatkan juga keluarga. Jadi Saat libur. banyak tadi apa melibatkan orang juga ya di situ. Melibatkan orang lain. Apa ya? Melibatkan masyarakat di situ juga. Ya, Ya, hanya untuk packing sama apa itu suwir-suwir gitu. suwir jamurnya Ya, gitu. sama. Kalau untuk menggoreng juga, kalau untuk apa namanya campurannya itu adalah saya sendiri. Luar biasa banget ya. Jadi bisa memanfaatkan orang-orang yang ada gitu ya. Karena tujuan kita memang dari awal gitu, kita ingin supaya memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat, terutama tapi belum maksimal karena memang keburu pandemi seperti sekarang. Itu sangat berpengaruh sekali. Kalau sekarang masih itu nggak Bu? Kalau masyarakat yang sendiri? Enggak, Enggak ya? saya sekarang dibantu oleh keluarga saja. Anak-anak ya kan Betul, tadi. anak-anak kebetulan kuliahnya di rumah. Ya, daring. Anak yang kedua pun sama di rumah. Akhirnya saya mempekerjakan anak-anak lebih utama. Biar nggak gabut juga Bu ya. Betul. Soalnya kan kalau misalkan sekarang gitu ya MK online daring gitu, kadang bosen juga jadi bikin gabut gitu ya. Tapi alhamdulillah ya anak ibu disuruh nih bikin ini gitu biar ada kerjaan ya Bu ya. Iya betul. Ya, nah langsung aja nih pertanyaan selanjutnya nih. Terus itu modal awal ibu membuka usaha itu berapa sih kalau boleh tahu Bu? Enggak besar. Saat itu saya mempunyai uang 1,5 juta rupiah dan itu dibelikan bahan baku seperti tepung 1 karung gitu kan, minyak 1 jeligen gitu. Terus apa? Karena awalnya saya nggak berpikiran bahwa ini adalah untuk usaha gitu kan, melainkan ya itu tadi mencoba karena dari awal dari pandangan pertama itu gimana ini bisa diproduksi gitu, bisa menghasilkan income gitu ya buat keluarga gitu.
Ya, awalnya seperti itu 1,5 juta saya bikin itu, dan alhamdulillah ternyata diterima oleh masyarakat banyak. Nah, jadi terus untung yang pertama itu sampai sekarang ada naik turunnya nggak sih? Namanya usaha ya, Iya, Teh, iya. ya. Ada yang namanya turun naik gitu, apalagi di pandemi saat ini. Apalagi? Apa? Ya itu katanya brand usahanya itu apa namanya? Iya, brand usaha saya awalnya adalah masih tetap menggunakan Dapur Anissa, tetapi untuk kemasan, untuk yang apa ini, saya merubahnya jadi cadel gitu. Oh, cadel. Cadel. Kenapa saya ngambil cadel? Iya, cadel itu saya ambil dari gabungan dua anak perempuan saya. Anak saya 3, tapi di sini diambil dari 2 anak perempuan saya, yaitu Ica dan Delia. Jadi Ica dan Delia. Betul. Cadel. Jadi inspirasi dari nama. Betul. Anak. Mudah-mudahan dengan itu bisa mengangkat rezeki gitu ya. anak Betul, ya. betul, betul. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin, Nggak, soalnya amin. tadi saya tersinggung aja Bu, cadel gitu. Maksudnya Oh iya ya, betul. Cadel kalau dalam bahasa Sunda itu agak susah menyampaikan huruf gitu R deh. gitu ya. Gitu. Gitu. Maaf tidak termaksud Iya sih sama sekali. Tapi ya maksudnya mau nanya kok cadel ya gitu, penasaran gitu tadi. Itu tadi cadel adalah gabungan dari kedua anak perempuan Ica saya. dan Delia. Iya, betul. Terus tadi tuh udah ya. Terus selanjutnya nih Bu, terus tadi omset ya. Omset udah termasuk ya? Iya, omset per bulannya. Omset per bulan sebelum pandemi bisa mencapai sampai 65 juta per bulan. Betul. Kalau untuk saat ini per hari paling dapat 200.000. Betul. Per hari. Jadi kalau dikalikan mungkin sebulan 2 dikali 3 6 jutaan kali ya. Iya, 6 juta ya atau berapa tuh? Ya sekitar 6 dikali 3. 200 dikali 30. 2 kali 3 6 jutaan. Iya. Menurun ya Bu? Sangat menurun. Tetapi alhamdulillah untuk saat sekarang ada penaikan omset setelah membuat keripik pisuju ini. Iya. Jadi ini baru ya Bu ya? Baru. Ini baru 1 bulan. 1 bulan. 3 ini. Untuk yang 2 ini. Yang Kalau dua, ini sudah udah lama, lama. udah 3 tahun. Kalau ini baru, betul. Bulan ini ya. Baru kalau ini baru 1 bulan itu pas begitu saya baru produksi, coba-coba ada basar di provinsi, langsung dapat juara 2. Masya Allah, keren banget. Masya Allah, iya. Sangat Alhamdulillah. menginspirasi ya. Terus Bu, kan tadi tuh kata Ibu yang namanya jualan pasti ada naik turunnya. Itu Betul. ceritain dong Bu, gimana sih pas ada nggak sih maksudnya cerita yang membuat Ibu tuh wah gitu tuh kayak bikin down atau bikin semangat juga gitu, apa yang bikin semangat Ibu lagi gitu? Iya, betul. Dalam hal usaha itu memang ada yang namanya turun naik. Salah satunya adalah menghadapi pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sebelumnya kita happy banget dengan penjualan yang bisa mencapai 600 pieces per hari. Alhamdulillah senang, walaupun capek tapi terobati setelah kita menghitung omset hasil dari penjualan itu. Untuk kesininya karena pandemi ya itu tadi, karena pandemi akhirnya turun drastis. Karena yang memasarkan produk saya itu lebih banyak adalah anak-anak sekolah, dan market dari produk saya itu adalah memang anak usia sekolah, anak sekolah dari SD sampai SMA, dan yang banyak mengkonsumsi adalah anak-anak sekolah. Betul, betul. Anak remaja ya diantaranya anak-anak seumuran kuliahan. Iya betul, seumuran teteh yang anak-anak kuliah, anak-anak yang pekerja muda. Banyak Itu yang banyak, hamil betul. sekarang. Dan saya ini sampai pemesanan, waktu ada pemesanan yang nama untuk jamur crispy itu sampai ke Blitar, selain di Kota Serang sendiri ya, Kota Serang, Blitar, terus Bandung, Sukabumi, bahkan ada yang minta dari Medan pun. Tapi ongkirnya saat itu saya belum masuk ke Shopee, belum ada di marketplace, jadi
terlalu tinggi gitu. Karena terlalu jauh. Betul, terlalu jauh, bahkan ada yang minta dari Aceh waktu itu Masya saya tolak Allah. gitu ya, Iya. karena kejauhan. Ya, alhamdulillah untuk sekarang Sudah ada di Shopee ya. sudah ada Jadi di bisa beberapa di seluruh market. dunia, seluruh Indonesia bisa ya. Di IG pun sudah ada gitu. Produk saya udah mulai dipromosikan di IG-nya apa tuh Bu? Sekali IG-nya Dapur Anissa 10. Nah, tuh Dapur Anissa 10. Nah, Iya. di-follow ya teman-teman ya. Ya, follow ya teman. Termasuk Teteh follow ya. Ya Dapur Anissa. Terus Betul. tadi itu kan itu ya, maksudnya naik turunnya tuh. Terus kalau pas produksinya nih, itu hambatannya apa aja sih tuh hambatannya? Ya, emang ada kendala di saat lagi rame bener saat itu di bahan baku jamur. Ketika jamur itu udah nggak produktif di petaninya, itu kan mengalami penyusutan dan pemesanan kami pun dibatasi gitu. Dan untuk menutupi itu kita pergi ke pasar. Di pasar nggak segar seperti langsung kita mendapatkan Dari pabrik dari langsung. petaninya langsung gitu. Ada juga kita pesan dari Serang harus porsinya banyak. Kalaupun hanya 10 kilo mereka nggak mau karena mungkin jauh gitu. Iya betul. Terus kalau pernah nggak sih Bu, kalau ada yang pembeli tapi nggak jadi kayak gitu kalau Ada pesanan, ada yang membatalkan. Kita balik lagi ya. Ini adalah untuk pembelajaran aja buat kita. Namanya usaha memang ada yang namanya pembatalan, ada cancel tiba-tiba gitu ya. Itu hal yang biasa, dianggap biasa aja. Tidak usah dijadikan sama kita sampai menggerutu misalnya. Aduh ini kenapa kok enggak gitu. Enggak, kita memang sudah terbiasa hal dengan seperti itu. Itulah namanya bisnis, itulah namanya usaha. Ya, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau usaha maka harus siap dengan menghadapi hal-hal seperti itu tadi yang di cancel mendadak, membatalkan mendadak. Kita siap. Jadi enggak ngedumel di hati gitu. Iya, sakit ntar sakit beneran. Terus pernah ngerasa down banget nggak sih Bu? Apa downnya itu pas pandemi? Down banget sih enggak. Justru dengan turunnya omset itu kita berpikir apa yang harus kita buat untuk kedepannya supaya produk kita ini enggak melulu di situ gitu loh. Kalau kita terus aja megang satu betul stucknya di situ, kita harus pindah. Harus mencari inspirasi lain. Saya cari inspirasi lain, makanya dibuatlah yang namanya keripik pisang pisuju dengan ranginang ini gitu. Kalau yang ini sama ya tadi tuh pandangan pertama ya tadi. Betul, pandangan pertama ini. Pandangan pertama. Betul. Kita tadi pandangan pertama. Kalau ranginang betul. Kalau ranginang bukan pandangan pertama sebetulnya karena karena saya suka gitu loh. Padahal iya, kalau suka itu sebetulnya kalau untuk usaha itu bukan untuk diri sendiri ya, harusnya gitu, melainkan sasaran kita mereka suka enggak gitu kan. Kalau ini untuk yang ranginang ini awalnya karena saya senang banget, suka ngemil gitu. Dan yang paling apalagi di saat Idul Fitri gitu ya, di saat Lebaran. Betul, itu kan selalu ada yang namanya ranginang itu khas Banten ya. Betul. Sebetulnya bukan khas Banten. Ini ranginang ini di semua wilayah ada. Oh ada ya. Betul. Di Bandung banyak. Pergi ke Medan, di Medan banyak. Di Medan juga. Betul, ke Medan itu kan suami saya kan orang Medan ya. Ketika kami pergi ke sana ada. Jadi ini sebetulnya makanan Indonesia ya. Indonesia. Betul, bukan makanan khas doang ya. Oh iya, bukan khas Banten doang, bukan khas Bandung doang. Semua ada gitu, betul. Terus tadi tuh katanya dengar-dengar Ibu katanya masuk ke lembaga tuh apa ya? UMKM Iya, gitu tuh. Betul. Ceritain dong gimana sih gitu tuh awal masuknya apa? Awal masuk UMKM iya, awalnya saya dibawa oleh satu orang teman yang sangat baik hati. Saat itu saya mungkin kelihatan diam gitu, terus udah gitu maksudnya diam di sini bukan diam melongo gitu, terpaku gitu, bukan, melainkan ngelihat saya membuat produk tapi diem gitu, nggak ada channel
kemana-mana gitu. Akhirnya ada satu orang teman, dia mengajak gitu, yuk kita masuk UMKM gitu. Ada pelatihannya begini gitu, dia cerita. Saya tertarik gitu dengan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang udah masuk di beberapa UMKM di Kota Serang ini. Salah satunya adalah ekonomi kreatif yang sekarang di wakilnya adalah beliau. Iya betul. Terus masuk ke WPMI Wanita Pengusaha Indonesia. Terus ada juga di UMKM Palantaka. Itu kan UMKM banyak banget ya di ininya, ada grup-grupnya gitu. Nah, masuk ke situ gitu. Dari daerah ke kota ke provinsi ya? Iya betul. Jadi mulainya dari tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi. Jadi ada beberapa dan kami ikut gabung di sana. Awalnya adalah saya ikut di Jelita Banten. Waktu pas pertama membuat produk itu yang dibawa oleh teman saya yang baik hati itu, namanya perlu disampaikan? Boleh. Nah, namanya siapa tahu lagi nonton. Iya, Ibu Herlina. Dia baik banget. Dia yang mendorong saya untuk ikut di UMKM ini, untuk mengembangkan produk yang saya buat ini. Dan alhamdulillah dialah yang membawa saya kemana-mana. Terima kasih Bu Herlina atas semua kebaikannya. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu ya Bu ya. Amin. Itu kalau di UMKM tuh kegiatannya ngapain aja sih biasanya? Kegiatan di UMKM tuh banyak sekali, bukan hanya kita mengenalkan produk saja, melainkan kita juga selain mengenalkan produk, kita juga dibimbing dalam hal bagaimana cara mengemas yang baik, gitu kan? Bagaimana cara memasarkan gitu. Ada juga pelatihannya membuat packaging itu seperti itu ya. Terus ya cara packing dan sebagainya itu ada, cara legalitas pun ada pelatihannya dari dinas-dinas terkait. Jadi ini tuh udah ada perizinan gitu ya? Iya, harusnya kalau yang saya kebetulan perizinannya belum lengkap, baru punya izin usaha. Mudah-mudahan kedepannya ada dinas yang bisa memberikan secara gratis kepada dapur Anissa ya Bu ya. Betul, setelah ini. Mudah-mudahan gitu. Betul. Dan mudah-mudahan ekonomi kreatif bisa memberikan legalitas kepada saya. Terima kasih banyak. Gimana keluhan saya, Pak? Ini ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Ya, terus ada lagi nih. Katanya peran para pemuda. Tadi udah tuh ya. Pesan untuk para pemuda gitu. Oh, pesan untuk para pemuda dan pemudi ya. Iya. Sebetulnya bukan pesan ya, melainkan kalau berpesan rasanya ini, melainkan inspirasi aja. Oh, iya. Untuk memberikan inspirasi aja kepada para pemuda dan pemudi yang walaupun jangan takut, jangan risau, jangan khawatir tidak mempunyai pekerjaan atau dengan cara melamar pekerjaan, bekerja di sebuah perusahaan. Saat ini banyak sekali peluang untuk kita belajar, untuk kita berusaha, yaitu dengan cara membuka lapangan kerja sendiri dengan membuat produk-produk UMKM ini. Karena kita pun ada yang namanya dari dinas-dinas itu ada namanya pelatihan dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan sebagai lahan dari usaha yang kita geluti. Jadi jangan khawatir, silahkan terus aja jangan memikirkan untuk ingin kerja di perusahaan, nunggu lama-lama. Buat produksi barang yang bisa kita produksi, dan insya Allah kalau berkembang dengan pesat bisa membantu masyarakat setempat untuk dijadikan membuka lapangan pekerjaan. Jangan takut untuk membuka usaha. Betul, gitu. Jangan takut untuk buka usaha. Yuk, walaupun dengan modal kecil, dan saya juga modalnya nggak gede kok. Itu 1,5 juta itu saya beli kompor, saya beli etalase second gitu kan. Nah, modalnya sekecil
kecil, dengan modal kecil insya Allah bisa menghasilkan sesuatu yang besar kalau kita menggelutinya dengan sepenuh hati. Kita menggelutinya dengan ikhlas, gitu teh. Iya, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Ini juga buat saya sendiri sih. Ya, jadi jangan takut untuk membuka usaha. Betul. Gitu ya, Bu ya. Karena peluang itu bukan hanya dari perusahaan Betul, aja. Gitu. betul. Kita bisa membuka peluang itu sendiri. Betul, gitu, betul. Nah, karena kayaknya udah lama gitu ya, kita udah banyak bincang-bincang gitu ya. Terus jangan lupa juga nih tadi tuh ya, beli produknya. Betul, gitu ya. beli produknya. Ya. Bisa di chat tadi, ada di room chat, di Facebook juga kan. Saya selalu mencantumkan nomor HP dari produk saya. Ya. Nah, mudah-mudahan dari pembincangan kita kali ini menginspirasi teman-teman semua yang di rumah, sahabat inspiratif semua, untuk membuka usaha atau ya menggeluti ya usaha yang mungkin hampir sama gitu ya Bu ya. Karena kata teman gitu ya, kadang ide usaha kita boleh dicari, tapi kalau rezeki nggak bakal ketukar gitu ya. Betul, gitu betul. ya. Iya. Semuanya sudah Allah tentukan. Allah tentukan gitu. Semuanya sudah ada takdirnya. Jadi takdir itu kan ada takdir baik ya, ada yang takdir yang kurang baik. Takdir baik takdir baik itu yang takdir bukan takdir, maksud saya ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang betul udah ditetapkan oleh Allah gitu. Takdir yang bisa dirubah itu seperti ini. Jangan kita terpaku tangan aja gitu melihat kesuksesan orang lain, melainkan yuk bangkit. Bagaimana kita mengeksplor diri kita supaya bisa menghasilkan sesuatu buat buat menambah income di rumah gitu. Biasa banget ya. Terus oh ya tadi tuh Ibu dari situ ya. Motivasi tadi tuh, motivasi Ibu awalnya gitu, motivasi ya, penjualan. motivasinya itu selain untuk menambah income buat jajan ya, buat uang saku jajan, itu tadi awalnya dari pandangan pertama itu lagi. Betul, dari pandangan pertama. Jadi bukan yang tiba-tiba saya mau buat produk ini supaya bisa dipasarkan, mau buat produk ini supaya dapat penghasilan gitu yang lebih banyak. Tidak, awalnya karena pandangan pertama itu tadi, melihat jamur, melihat pisang, bagaimana bisa diolah gitu, bagaimana bisa konsumsi oleh masyarakat banyak dengan rasa yang beda gitu, dengan penampilan yang berbeda gitu. Nah, itulah yang memotivasi, menginspirasi supaya membuat produk ini. Dan ketika kita membuka usaha itu akan menambah semangat hidup ya. Betul. Bukan hanya menambah semangat hidup. Mudah-mudahan menjadi ladang amal gitu. Betul, menjadi ladang amal buat kita nanti. Nah, luar biasa banget. Nah, karena udah panjang banget nih, udah banyak nih perbincangan kali ini, udah seru banget gitu ya. Nah, untuk kali ini kayaknya udahan dulu. Nah, sayang banget karena waktunya kita cuma bentar aja. Nah, jangan lupa kita saksiin terus setiap harinya di podcast Rumah Inspiratif bersama teman-teman gitu ya. Langsung aja, saya Hadikatul Ula mohon undur diri. Bila ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.